Selamat pagi, shalom. Segenap majelis jemaat GKJ Panjen mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat. Dan apabila ada warga tamu yang mungkin baru pertama mengikuti ibadah di tempat ini, selamat bergabung dan selamat beribadah. Ibadah minggu di pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Widhi Kurnianto. Dan sebelum ibadah dimulai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337. Kidung Jemaat nomor 337 bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Marilah umat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam ibadah kita di pagi dan kita ucapkan pengakuan yang demikian. Ya Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan pemelihara alam semesta, yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami, hanya kepadamu saja kami beriman dan mengaturkan sembah bakti dan puji kami. Keselamatan dan kesejahteraan karena kasih Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta umat-Nya yang beribadah. Amin. Umat disilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kedua di dalam penghayatan bulan budaya GKJW. Adapun tema ibadah sesuai dengan tema liturgis GKJW, yaitu GKJW membudayakan perdamaian dan keadilan sosial. Adapun untuk khotbah, nanti kita akan berpijak pada tema Tuhan memanggil kita untuk peduli. Apakah kita sudah menghayati kepedulian kepada sesama, dan kita lakukan itu karena kita mengikuti teladan Allah yang baik. Allah peduli, telah dilakukan pertama kali. Terjadi
hidup keimanan kita bertumpu kepada Allah yang memperhatikan kehidupan kita, Allah yang peduli. Kita memaknai lagu ini, Allah peduli kepada keadaan diri kita masing-masing. Sangat personal. Allah yang tahu tentang apa yang sedang menjadi pergumulan kita. Ketika kita merasakan bahwa Allah memandang dan peduli kepada kita, apakah itu juga menjadi bagian dalam penghayatan kita untuk mau peduli dengan apa-apa yang terjadi di sekeliling kita, apa-apa yang ada dialami oleh saudara-saudara kita. Allah peduli mengajak kita untuk juga ikut peduli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momentum ibadah kita di hari ini sangat istimewa. Kita sedang mengingat tentang peristiwa 10 November 1945 yang kemudian tanggal ini setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kita secara kolektif diajak untuk mengingatnya, sebab ini adalah sebuah peristiwa yang besar yang berkenaan dengan Allah memperhatikan kehidupan bangsa ini untuk bisa menentukan nasibnya menjadi bangsa yang merdeka. Di dalam peringatan Hari Pahlawan, kita kemudian diajak juga untuk menghayati pahlawan adalah sosok yang dapat kita jadikan sebagai teladan di dalam semua tingkatan dan juga aktivitas kita. Pahlawan menciptakan rasa cinta kepada negeri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pahlawan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Jika kita merujuk pada pengertian ini, maka menjadi pahlawan adalah hal yang memungkinkan bagi seseorang, termasuk kita. Siapapun yang mau berjuang dalam membela kebenaran akan bisa disebut sebagai pahlawan. Pertanyaannya, apakah kita berani memperjuangkan kebenaran dengan seutuh-utuhnya? Pada tahun ini, saudara, tema Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Teladan Pahlawan, Cintai Negeri. Kita diajak untuk mengingat para pahlawan yang telah berkorban bagi negeri ini, dan apakah kita juga kemudian mencintai negeri ini dengan sepenuh hati. Sebagai bagian dalam penghayatan Hari Pahlawan dan juga sebagai pengantar di dalam panggilan pertobatan kita, saudara, saya undang Ibu Bapak untuk membaca dan juga memperhatikan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saya akan membacakan yang Ibu Bapak yang Matius 22 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hakikatnya adalah kepedulian. Allah yang peduli kepada kehidupan manusia dan sesama manusia diajak untuk juga saling peduli. Saudara, berkaitan dengan kepedulian kepada sesama kita, saya mengutip ada buku tulisan Bono Wiratmo yang berjudul 10 Agenda Pastoral. Beberapa yang saya sebut antara lain adalah agendanya: 1. Menggereja secara terbuka. Gereja yang semakin mampu menerima banyak pihak. Lalu bagian yang kedua, berdialog dengan kaum miskin, lintas budaya dan juga lintas agama.
termasuk juga agenda dalam hidup bergereja adalah penafsiran dari pengalaman doa, perjumpaan lintas teks Alkitab, dan kemudian afirmasi menuju transformasi. 10 agenda pastoral ini berkaitan dengan bentuk dan cara apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bagi kehidupan sesama manusia, khususnya untuk bangsa ini. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan, sebab seringkali kita menginginkan sesuatu yang baik, kita menginginkan sesuatu yang benar-benar terjadi dengan baik pula, tetapi kita tidak mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita memohon belas kasih Tuhan supaya kita dilayakkan. NKB 28, ya Tuhanku, kasihanilah dan Ya Tuhan Allah kami, hari ini kami berada di hadirat-Mu. Kami mengingat dan mengenang tentang persekutuan-Mu yang hadir dalam lingkup Gereja Kristen Jariwetan Jemaat Kepanjen. Kami datang ke hadirat-Mu dan Engkau juga menyajikan kepada kami, memberikan kepada kami suasana dan realita serta kenyataan kehidupan yang tidak seutuh-utuhnya baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami melihat ada banyak peristiwa dan ketidakadilan sosial, ada banyak peristiwa dan kejadian yang menciptakan hati yang miris karena pudarnya nilai-nilai kemanusiaan. Dan hari ini kami melihat kepada diri kami, kepada situasi lingkup kecil kami di keluarga. Seringkali kami juga belum bisa mewujudkan rasa damai, adil, sejahtera, bahagia di tengah-tengah keluarga kami. Kami ingin mendasarkan suasana perubahan untuk masyarakat diawali dalam lingkup kecil keluarga kami. Kami tahu ada banyak hal yang perlu kami lakukan untuk menciptakan perubahan ke arah keadilan dan kebaikan bagi kehidupan kami dan juga bagi kehidupan masyarakat serta bangsa yang kami cintai. Ya Tuhan, ampunilah jika kami belum setia untuk mengupayakannya. Ampunilah jika justru kami menyodorkan persoalan-persoalan kehidupan kepada sesama kami dan kami tidak ikut memperjuangkan demi kebaikan. Dalam rangkaian penghayatan semangat Hari Pahlawan, kami ingin menjadi sosok-sosok yang memperjuangkan kebaikan, keadilan. Kami mulai dari keluarga kami. Tuhan, bimbing kami semua untuk setia. Amin. Bagi kita semua yang memiliki komitmen untuk menciptakan keadilan, menciptakan perdamaian, dan kita awali dalam lingkup keluarga kita, mari kita menerima petunjuk hidup baru dan umat saya undang untuk berdiri. Saya membaca di dalam Lukas 10 ayat 28 dan 36 sampai 37 yang demikian. Lukas 10, 28, 36 dan 37. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini adalah bagian kisah orang Samaria yang murah hati, peduli kepada sesama, tidak hanya kepada hafal tentang hukum kasih, tetapi yang bersedia melakukannya. Ini adalah bagian dalam Injil Sinoptik yang paralel dalam Matius 22 tadi, saudara. Dan saya meyakini kita semua telah tahu yang baik ataupun yang tidak baik. Yesus berkata, perbuatlah demikian. Semoga Allah mengasihi kita semua sehingga kita semakin peduli kepada realita kehidupan yang sebenarnya tidak benar-benar adil, tidak benar-benar damai. Selamat saling meneguhkan, saling menguatkan. Saya undang umat untuk saling berjabat tangan dan mengatakan damai besertamu. Dan biarlah semangat ini akan kita respon dalam lagu itu Jumat ke-22 terang matahari. Ketika kita memiliki tekad untuk peduli kepada sesama dan kita melakukan itu karena mengikuti teladan Allah, marilah kita terus mengingat panggilan itu tidak akan pernah terhentikan hingga akhir hayat kita. Mari kita wujudkan panggilan yang tidak terhentikan itu untuk peduli kepada sesama dan kita kuatkan hati kita melalui firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan sabda dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Di tengah-tengah kesukacitaan kami di dalam hadir di ibadah di minggu pagi ini yang kami bangun dan kami alami, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena di saat ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Sebab kami
yakin dan percaya kekuatan iman kami hanya pada firman Tuhan. Dan juga kami yakin dan percaya firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Untuk itu ya Bapa, kiranya berkati kami semua dengan roh hikmat marifat surgawi dan pengertian yang baik, agar kami boleh memahami firman-Mu, terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Pendeta Widi Kurnianto yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati. Hanya kehendak Tuhan, suara Tuhan yang terjadi di dalam hari ini ya Tuhan. Berfirman ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkanlah. Haleluya, amin. Pembacaan pertama terambil dari kitab 1 Raja-Raja ayat yang ke 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 17 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Jika Bapak Ibu sudah mendapatinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perikop Elia dan janda di Sarfat. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku untuk bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian berilah, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat sesuatu seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perandaan Elia. Demikian firman Tuhan.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merespon Mazmur 146 1-10. Aku hanya mau yang
Untuk bacaan kedua terambil dari Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam bacaan yang ketiga dari bacaan Injil. Inilah permulaan Injil Kristus. DKJ 295 kita lihat. Kita akan membaca bacaan yang ketiga, bacaan Injil Markus 12, 38 sampai 44 dan umat dimohon untuk berdiri. Markus 12 ayat 38 sampai 44 yang demikian. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian bacaan Injil kita untuk hari ini. Yang berbahagia ialah mereka menyerahkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin. Umat disilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemaknaan kita tentang kisah bacaan yang kita baca di hari ini berkenaan dengan keberadaan kaum perempuan, dan mari kita mengawali refleksi kita dengan pengakuan dari kaum perempuan dalam lagu yang berjudul Bersama Yesus Ku Tetap Teguh. Kepada bagian dari KPPU dipersilakan. Bersama Yesus ku tetap teguh.
Terima kasih untuk kaum perempuan yang mengikuti gereja kita, dan ini adalah bagian dalam rangkaian menyambut Hari Pahlawan. Kita mengingatnya sebagai bagian menumbuhkan semangat untuk merawat dan juga menjaga kemerdekaan bangsa kita. Terima kasih untuk kaum perempuan yang mengikuti gereja kita. Merdeka! 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 Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Apa yang Ibu Bapak rasakan? Ini adalah pidatonya Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Dan saya membayangkan bahwa memang seperti itulah suasana. Bung Tomo menyampaikan pidato ini melalui siaran radio, termasuk Radio Republik Indonesia. Ini yang terjadi. Dan pendengarnya mungkin seperti yang dilakukan oleh Ibu Bapak tadi. Ketika Bung Tomo di radionya menyampaikan merdeka, merdeka. Pak sendiri itu memang selalu saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita merdeka atau mati. Dan yang benar. Dan kita yakin saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Merdeka! Merdeka! Nah, inilah Bapak Ibu, bagaimana aura dan semangat yang dimiliki oleh Bung Tomo disebarkan lewat audio saat itu ternyata menyemangati seluruh bagian Indonesia, khususnya yang ada di kota Surabaya. Dan ini saya kutip dari buku berjudul Penakluk Badai. Ini adalah novel biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan saudara-saudara, dalam beberapa bagian catatan sejarah, salah satu hal berkenaan dengan Hari Pahlawan Perang Surabaya itu juga dimulai dari adanya fatwa jihad yang dikeluarkan oleh PBNU pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Kita lihat saudara, dalam mencapai mengupayakan sebuah perubahan, kita mendapati ada tokoh yang menggerakkan dan juga ada respon yang luar biasa yang ditunjukkan. Sekaligus dalam setiap mengupayakan perubahan, perjuangan menjaga, merawat kemerdekaan Indonesia, Bung Tomo menyampaikan ada sebuah dimensi ideologis. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar.
percayalah saudara, Tuhan akan melindungi kita sekali. Setiap upaya menggapai sebuah perubahan, merawat sebuah dimensi kemerdekaan, ada leadernya, ada pemimpin yang menginisiasi, dan sekaligus juga dilandasi dengan kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa itu akan menuntun kepada kebaikan. Merdeka! Merdeka! Sudah selesai Bapak Ibu renungannya. Harusnya kalau sudah merdeka Ibu Bapak semangatnya makan terkantar, sangat luar biasa, dan tangan ngepal begitu, tangan sebelah kanan, dan ini seperti ini sampai ibadah ini selesai. Perjuangan kita ini tidak ada bandingnya saudara dengan apa yang terjadi dalam peristiwa 10 November tahun 1945. Untuk mengupayakan sebuah perubahan, ada leader, ada yang memimpin, ada yang juga merespon, dan semuanya dilandasi dengan percaya di situ Tuhan akan mengarahkan kepada kebaikan. Inilah yang menjadi pintu masuk kita saudara, ibadah yang istimewa 10 November, dan kita coba gunakan kisah dari pidatonya Bung Tomo. Tomonya ada di sana. Kita gunakan sebagai pintu masuk untuk memahami teks, khususnya dalam bacaan Injil kita, Markus 12:38-44. Mari kita lihat saudara, fokus kepada ayat yang ke-43 bagian A khususnya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Kita berhenti sampai di sini. Yesus selaku leader, selaku pemimpin, memanggil muridnya untuk menciptakan perspektif baru tentang apa-apa yang perlu diperjuangkan, tentang apa-apa yang perlu dipahami, untuk mengupayakan bagaimana pola pikir mereka bisa berubah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahan dan seterusnya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah. Ada perspektif baru yang ditunjukkan oleh Yesus. Hai, perhatikan, yang seperti inilah yang ideal. Hai, perhatikan, yang seperti inilah yang semestinya ada dalam komunitas beragama pada konteks saat itu. Kita membaca saudara, setelah Yesus menyampaikan kalimat ini, titik, kayaknya ending. Tetapi kemudian ketika kita melihat saudara pada pasal 13 ayat yang pertama, coba rasakan apa yang ditunjukkan oleh para murid. Di situ memang ditulis seorang murid, tetapi mungkin itu bisa menjadi representasi dari kelompok murid. Guru, pasal 13 ayat 1. Guru, lihatlah betapa kokohnya batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Coba yang menjadi fokus berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus berkata, hai, perhatikan yang seperti ini, inilah bentuk sikap yang sangat ideal untuk sebuah persekutuan yang mampu memberikan hidup. Kalau Bapak nanti membaca dalam teks Yunani itu bios itu artinya seluruh hidup. Ternyata para murid sibuk tentang kokohnya batu-batu dan megahnya gedung-gedung itu. Jadi dibilangin A yang dipahami B bertolak belakang. Nah, kalau sudah begini, kira-kira apakah akan ada perubahan pola pikir? Apakah akan ada dinamika yang berbeda, paradigma yang baru yang tumbuh? Kita lihat saudara,
Bung Tomo tadi ketika menyampaikan ajakan seruan, bahkan itu lewat audio saja, lewat suara saja, itu bisa menggerakkan seluruh dimensi yang berkenaan dengan semangat perjuangan di kota Surabaya. Menurut catatan saudara, dalam peristiwa itu kurang lebih ada sekitar 20.000 tentara Indonesia yang gugur. Dan perjuangan ini juga tidak hanya berada di radius kota Surabaya, tetapi dalam pemahaman tentang fatwa jihad tadi, itu kemudian harus turut disokong oleh orang-orang yang berada dalam radius sekitar 70 sampai 90 km. Dan ini sebenarnya juga merangkum Kota Malang, Jombang, dan juga daerah-daerah sekitarnya. Betapa Bung Tomo bisa menggerakkan lewat audionya, lewat suaranya, dan menciptakan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Coba bandingkan Yesus. Yesus ada bersama-sama dengan para muridnya, belagernya, fisiknya ada di situ. Audio suaranya ada, dilihat. Audio visual mungkin, kalau dalam kisah kita di hari ini. Tetapi kenapa para murid paradigmanya tidak berubah? Kenapa pola pikirnya tetap begitu saja? Didhawuhi disampaikan A, tetapi yang dipahami B. Beda. Iki janjane sing salah sapa? Yang memimpin atau yang dipimpin? Yesus, saudara, ingin membentuk komunitas yang memiliki paradigma baru. Yesus ingin para muridnya memahami dan merubah apa yang menjadi fokus perhatian mereka. Yesus ingin memberitahu, ini yang perlu kamu perjuangkan, ini yang perlu kamu pahami dan perlu kamu sebarluaskan. Ternyata berbeda. Karena murid seakan-akan tidak terpengaruh dengan apa-apa yang disampaikan oleh Yesus. Fokusnya berbeda. Ini apa para murid kurang mengupayakan ataukah kurang semangat, saudara? Nah, itu Bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, salah satu perspektif yang disampaikan di dalam Markus 12 ini adalah kisah kepedulian kepada sesama. Yesus menunjukkan iki loh yang jadi perhatian, harusnya yang seperti ini, jangan membayangkan yang muka-muka begitu kalau dalam konteks ini. Dalam bacaan kitab 1 Raja-Raja 17 tadi kan diajak untuk peduli pada sesama yang kekurangan gitu. Ada perspektif baru yang disampaikan. Kitab Ibrani pun juga begitu, menggambarkan tentang Allah yang mau peduli dan kita sebagai murid juga mau peduli. Markus memberikan penekanan para murid dilatih untuk peka dengan situasi-situasi real yang terjadi di dalam lingkup keseharian kita. Saudara, sampai seberapa seringnya kita ini mendengarkan apa yang kita yakini sebagai sabda Yesus? Sampai seberapa upaya kita menghayati, memahami, dan menjadikannya sebagai inspirasi untuk perubahan kehidupan? Jangan-jangan hati kita ini tidak tergerak karena kita sudah memiliki perspektif sendiri, yang itu kemudian kita paksakan sebagai sesuatu yang the best dan kemudian mengabaikan apa-apa yang disampaikan oleh Kristus. Saya membayangkan saudara bahwa ketika kemudian Yesus mendengarkan ungkapan guru, lihatlah betapa kokohnya batu itu, betapa megahnya gedung-gedung itu, Gusti Yesus mungkin kecewa. Sepertinya para murid ini tidak gampang paham. Sepertinya para murid ini tidak gampang mengerti. Bapak dan saudara, kalau di dalam pemaknaan kita dalam rangkaian Hari Pahlawan, mari kita lihat apakah semangat juang kita untuk memperjuangkan, untuk merebut, untuk menciptakan perubahan di dalam kehidupan itu sungguh-sungguh kita upayakan. Jangan-jangan
Kita cuma kepingin berubah menjadi baik, tetapi kita tidak mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Paling tidak dari 2 poin yang saya sampaikan berkaitan dengan pidatonya Bung Tomo tadi, saudara. Di dalam perubahan yang pertama, tetap sertakan Tuhan. Di dalam mengupayakan pertumbuhan, perkembangan rohani kita menjadi lebih baik, jangan lupakan Tuhan. Memperjuangkan sesuatu, tetap Tuhan yang nomor 1. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, seberapakah kita kemudian mempercayai sosok leader kita, sosok pemimpin kita yang akan kemudian menjadikan perubahan-perubahan di dalam kehidupan. Mari kita lihat sekarang di dalam keluarga kita, Bapak Ibu, yang paling tua siapa? Yang paling tua namanya itu Bapak. Kalau di rumahnya Bupati. Ya. Nah, saudara, siapa yang di dalam keluarga kita itu menjadi leader, menjadi pemimpin, yang mengarahkan ini loh, kita akan menjadikan keluarga kita seperti ini. Atau jangan-jangan antar anggota keluarga punya visi yang berbeda, punya sesuatu yang diperjuangkan dan tidak seiring sejalan. Yang jadi pemimpin siapa? Kalau tadi dalam konteks dari pahlawan jelas ada Bung Tomo, bahkan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau dalam konteks keluarga kita, siapa sih dari pemimpin? Siapa yang mengarahkan? Dan ketika diarahkan itu, apakah bagian dari keluarga kita pun juga mengikutinya dengan utuh? Atau jangan-jangan punya cara lain, punya jalan lain, punya sesuatu yang ingin dituju yang berbeda dan tidak ada ketaatan. Hari Pahlawan adalah semangat berkenaan dengan perjuangan menciptakan perubahan. Perubahan itu dibutuhkan sosok yang berani memimpin. Perubahan itu diperlukan keberadaan visi yang sama. Perubahan itu juga perlu ditindaklanjuti dalam tindakan-tindakannya. Mari kita maknai Hari Pahlawan kita di tahun ini, saudara, bahwa kita ingin ada perubahan menjadi lebih baik di dalam keluarga kita, juga di jemaat ini. Sertakan Tuhan, tunjukkan visi yang sama, dan di situ kita akan meraih kesukacita. Selamat berjuang, selamat menghayati Hari Pahlawan. Merdeka! Tuhan memberkati. Satu buat kita. Amin. Kita refleksikan dalam nyanyian tanggapan NKB 202 bait 1 dan 4.
Serentak Injil bergaung, diwartakannya terus, tetap kasih yang sempurna, karena kurban penebus. Berikan wartanya bagi insan di dunia, sudah lahir Kristus Tuhan, juru selamat manusia. Bergema dalam dunia yang gelap, Injilnya memberi sukacita yang besar. Umat yang dikasihi Tuhan, dimohon bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dunia kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat disilakan duduk. Di dalam pemaknaan kita sebagai umat yang berhimpun di GKJW, khususnya kita yang juga berada dalam persekutuan bangsa Indonesia, dalam rangkaian Hari Pahlawan Saudara, kita akan berdoa secara khusus dalam doa peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2024, dan setelah itu akan kita lanjutkan di dalam doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri di dalam doa Bapa Kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu di hari yang penuh makna ini. Saat ini kami memperingati jasa-jasa para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan hidup mereka demi kemerdekaan dan masa depan Indonesia. Kami mengucap syukur atas teladan hidup mereka yang penuh pengorbanan, semangat pantang menyerah, dan cinta yang tulus bagi bangsa dan tanah air. Semangat juang dan pengabdian mereka menjadi teladan bagi kami, agar kami terus mencintai negeri ini dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik dalam segala yang kami lakukan. Kami berterima kasih atas para pahlawan bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada Indonesia. Kami menyadari, ya Bapa, bahwa seringkali kami lalai menjaga nilai-nilai perjuangan yang mereka tanamkan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami telah lakukan sebagai bangsa dan sebagai individu. Ampuni kami, Tuhan, bila dalam hidup kami kurang menghargai pengorbanan mereka, bila kami sering terpecah belah dan mengabaikan kasih persaudaraan yang Engkau ajarkan. Tuhan, kami beri hati yang cinta akan kebenaran dan keadilan, seperti yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan kami dalam hidup mereka. Kami berdoa agar kami sebagai generasi penerus
mampu melanjutkan perjuangan mereka dengan cara yang penuh kasih, damai, persatuan dalam terang kasih-Mu. Ya Tuhan, di Hari Pahlawan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati negeri ini dengan damai sejahtera, persatuan dan kemajuan. Berbakti seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote, agar kami dapat hidup dalam kedamaian, persatuan, dan keharmonisan. Jauhkan negeri ini dari segala bencana, konflik, dan perpecahan. Limpahkan damai sejahtera-Mu atas negeri ini, dan bimbing kami semua untuk menjaga tanah air dengan penuh tanggung jawab, menghargai keberagaman, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus. Bawalah kami menuju kesejahteraan yang sejati, baik secara jasmani maupun rohani, serta mampukan kami untuk menjaga alam dan sumber daya yang telah Engkau berikan kepada bangsa ini dengan bijak. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Engkau yang telah mempercayakan tanggung jawab besar ini kepada mereka. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan hati yang penuh kasih kepada setiap pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar mereka dapat memimpin dengan takut akan Engkau, adil, bijaksana, serta menjaga nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pahlawan bangsa dan dapat menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Bimbing para pemimpin kami dalam setiap keputusan yang diambil, supaya bangsa ini bisa terus berkembang dalam damai sejahtera dan keadilan. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh perjuangan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya cinta kami terhadap tanah air tercermin dalam karya dan tindakan nyata kami setiap hari. Penuhi kami dengan kekuatan untuk mengatasi segala tantangan, dan berikan kami semangat untuk terus membangun negeri yang kami cintai ini dengan tekad dan kasih, sama seperti para pahlawan kami dahulu. Biarlah kasih dan damai-Mu memimpin setiap langkah kami, dan jadikan kami alat-Mu dalam membawa kesejahteraan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Ya Tuhan, inilah doa untuk bangsa dan negara kami yang memperjuangkan kemerdekaan, menjaga dan merawatnya, bahkan hingga saat ini. Dan kiranya kami bisa ikut ambil bagian dengan penuh semangat dan juga kesetiaan. Kami mewujudkan bahwa persekutuan gereja yang ada di Indonesia juga bermakna dalam kehadirannya bagi bangsa ini. Dan secara khusus dalam lingkup hidup gereja kami di Kepanjen, kami ingin ikut ambil bagian menumbuh kembangkan kesukacitaan, kedamaian, dan juga ketenteraman. Kami awali dalam tekad menjaga dan merawat kehidupan keluarga kami, di mana kami menjadi pemimpin-pemimpin yang saling mengarahkan demi perubahan serta perkembangan yang baik. Kami juga bisa mengikuti apa yang menjadi harapan dari para pemimpin di dalam keluarga kami masing-masing untuk terciptanya kebaikan bagi seluruh warga dan keluarga. Kami mohon kiranya pemaknaan kami melalui bacaan Alkitab di hari ini membimbing kami untuk menjadi seorang pemimpin yang menciptakan visi perubahan yang membawa kepada perubahan perkembangan menjadi lebih baik, dan dalam setiap harapan itu terjadi dan terjalin dalam kesehatian, kesepakatan, serta kesepahaman. Biarlah ya Tuhan, kami memiliki visi bersama untuk keluarga kami. Begitu juga kami melandaskan setiap semangat untuk perubahan itu dilandasi dalam pengakuan Allah yang Maha Esa, Yesus Kristus yang Maha Kasih, itu menyertai dan juga menjaga setiap tekad perkembangan kami untuk menjadi lebih baik. Hari ini kami juga berdoa dalam lingkup jemaat.
Kami berada dalam masa-masa penyusunan program kerja di tahun depan. Kami berada dalam masa-masa pemilihan penatua dan diaken. Biarlah ini akan menjadi visi bersama dan juga tersedianya pelayan-pelayan jemaat yang memiliki semangat untuk membangun perubahan, menciptakan dunia dan pelayanan kami semakin mampu bersaksi dengan sempurna di hadapan Tuhan. Kami juga doakan masa-masa menyongsong Natal yang akan terjadi di antara kami. Biarlah akan menjadi hal yang baik, menciptakan kesukacitaan dan terlebih di situ terjadi pembaharuan kehidupan iman rohani kami semakin bertumbuh. Ya Allah, kami doakan setiap bagian dari warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan tugas-tugas yang ada di jemaat ini. Begitu juga dalam lingkup komisi, lingkup kelompok. Tuhan berkati setiap kebersamaan yang terjalin, pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Di situ nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami juga doakan warga jemaat yang dengan bergumul tentang hidupnya, semangatnya untuk menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan yang lindungi. Begitu juga warga yang tengah menderita sakit penyakit, Tuhan juga berkenan hadir dan memberikan kesembuhan. Yang tengah berniat menjauh daripadamu, biarlah sapaan Tuhan menyapanya dan ada kerinduan untuk kembali berhimpun bersama-sama dengan kami. Ya Allah, makasih. Inilah bagian dalam doa dan harapan kami. Kami juga aturkan keberadaan diri kami masing-masing, suasana keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, anak-anak kami. Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama dan kasih setia Yesus, kami aturkan doa ini dan kami juga setia pada doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita menghaturkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Berkat Tuhan yang sudah kita persiapkan, kita persembahkan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Umat bersama, sebelum kita mengaturkan persembahan kasih dalam Tuhan, kita firman Tuhan yang melandasi diambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Umat bersama kita memuji dari Kidung Jemaat 336 bait 1 sampai dengan selesai kita menghaturkan persembahan. Tuhan
Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami permuliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menghadirkan persembahan syukur sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kiranya persembahan kami dapat kami pergunakan sebagai sarana pelayanan di gereja kami, khususnya gereja kami GKJW Kepanjen. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk berkat Tuhan yang masih tersimpan di dalam rumah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kami dapat mempergunakan berkat Tuhan dan Tuhan mencukupkan berkat yang ada di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga Tuhan mengucap syukur atas tugas, pekerjaan dan usaha yang sudah Tuhan berkati di dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan yang sudah berkelimpahan di dalam seluruh kehidupan kami boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pengelola persembahan, kiranya dapat mengelola seturut dengan kehendak hikmat-Mu saja. Demikian Tuhan, doa pengucapan syukur hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengasihi di dalam seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Umat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Shalom. Jadi kami bersama jemaat pada pagi hari ini telah memperingati Hari Pahlawan 10 November. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang hari ini juga membawakan firman-Nya. Dan nanti juga kami mohon maaf Bapak Pendeta pada saat ibadah selesai tidak bisa jabat tangan karena beliau nanti turun mimbar langsung berangkat ke Pemandangan Jum dalam rangka ibadah unduh-unduh di sana. Terima kasih Pak Pendeta. Penekanan berita jemaat yang nomor 4 berita duka telah dipanggil pulang keramat Tuhan Bapak Surgawi Ibu Rufiati Parlan dari kelompok Matius pada hari Senin tanggal 4 November 24 pukul 1.30 dini hari. Pemakaman hari Senin itu juga pada tanggal 4 November pukul 11 siang di pemakaman Komulyo Panjen. Segenap majelis jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya kekuatan dan penghiburan melingkupi keluarga yang ditinggalkan. Yang nomor 5, atestasi masuk Bapak Ibu. Majelis jemaat Panjen menerima atestasi masuk 3 November tertanggal 3 November 24 dari Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Bersorak Ciriung dari Cibinong, Jakarta. Bagai berikut, yang pertama adalah Pak Wendy Siagian sebagai kepala keluarga atau suami. Yang kedua Ibu Heni Dwi Puspita, ini istri. Kemudian yang ketiga anak Rafael Marquez Gregory Siagian, laki-laki. Dan nomor 4 anak juga Gabriel Panghibutan Siagian. Ini juga anaknya, dua-duanya laki-laki. Dan keluarga ini sekarang bertempat tinggal di Jalan Simpang Sidodadi nomor 69 Desa Panggorejo, Kecamatan Kepanjen. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di GKJW Jemaat Kepanjen. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di ladang yang baru ini nanti. Tuhan Yesus memberkati. Jika pada saat ini Bapak sekeluarga ini hadir, Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Ya, ini selamat bergabung di GKJW Panjen. Silakan duduk dan nanti skup kecilnya panjangnya nanti masuk di kelompok Matius. Kelompok Matius nanti kelompoknya Bu Tati. Kemudian untuk perkunjungan keluarga tidak ada masalah. Bila ada sesuatu yang perlu dirembuk, ada perubahan diatur oleh kelompoknya masing-masing. Kemudian yang nomor 9 KPPW
dalam rangka ACBC, KPPW mengundang kaum wanita untuk hadir pada hari ini usai ibadah Minggu 10 November selesai ibadah di aula gereja. Sekali lagi, usai ibadah ini ada pertemuan ACBC yang dilakukan oleh KPPW. Dan untuk yang akan datang pada hari Minggu tanggal 11 November tahun 24 nanti, minggu depan, itu juga ada pertemuan KPAY, Bapak Ibu, Adiuswo, tanggal 17, tanggal 17 November. Sama jamnya besok tanggal 17 November itu pertemuan KPAY atau Adiuswo itu usai ibadah seperti hari ini di aula belakang. Saya kira itu berita Jumat dan penekanan dan tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian perutusan kita menjaga dan merawat semangat perjuangan kita untuk perubahan yang lebih baik, ada yang memimpin dan juga kita taat, sekaligus juga kita menyerahkan semuanya itu di dalam kuasa Allah. Kita mengingat pesan dari Bung Tomo yang menjadi bagian dalam pidato tadi demikian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat sejarah kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Semoga kita menjadi pejuang yang luar biasa di hadapan Tuhan, berubah menjadi lebih baik di dalam iman, dan kita bersaksi dengan penuh setia. Sekarang marilah kita akan mundur dari tempat ibadah ini. Saya undang umat untuk berdiri. Mari kita pulang dengan tekad semangat dan sukacita, bekerja dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Kita mengingat bahwa Tuhan tidak menjadikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan selalu menyanyikan kekuatan dan kemampuan setiap hari. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati hidup kita. Sekarang mari kita pulang, kita berjuang, berjumpa dengan realita kehidupan, dan kita mengupayakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita akhiri ibadah dengan lagu dari NKB nomor 219, Satu Tanah Air. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 474 kepada memuji pujian, tetapi dengan aransemen yang telah disusun oleh GKJ. Nanti kita akan mengikuti panitia puji yang telah menyiapkan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa melindungi dan memberkati saudara. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada saudara-saudara.
Roh Kudus memberikan hikmat dan damai sejahtera kepada saudara-saudara sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan mengambil satu. Amin. Tuhan Yesus